Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu, para pensiunan ASN, PNS, PPPK, TNI, Polri, serta seluruh keluarga besar abdi negara di Indonesia. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang berkah, hati yang tenang, dan kebahagiaan dalam menjalani masa purna tugas. Pada tanggal 25 Februari ini, izinkan saya menyapa Bapak, Ibu semuanya sekaligus mengajak kita membahas satu hal yang tiap tahun selalu jadi pertanyaan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Coba Bapak, Ibu ingat setiap kali mendekati bulan puasa, apakah Bapak, Ibu juga sering bertanya dalam hati, kapan ya THR cair, nominalnya berapa, apakah sama seperti tahun lalu atau ada perubahan? Kalau iya, berarti Bapak, Ibu sedang berada di tempat yang tepat, karena pembahasan kali ini akan kita kupas pelan-pelan, jelas dan runtut, agar tidak ada salah paham, serta tidak ada ekspektasi yang melenceng dari aturan. Kita mulai dari poin yang paling utama, kepastian, yang selama ini ditunggu-tunggu perlahan mulai menemukan titik terang. Pemerintah melalui jalur kebijakan keuangan negara memberikan sinyal kuat terkait rencana pembayaran THR tahun 2026 untuk aparatur negara. Artinya, ini bukan sekadar obrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak, Ibu semua para pensiunan ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, serta keluarga besar abdi negara di seluruh Indonesia. Semoga Bapak, Ibu selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, penuh keberkahan, dan dilimpahi ketenangan dalam menjalani masa purna tugas. Bapak, Ibu, izinkan saya bertanya satu hal di awal tayangan ini. Apakah Bapak, Ibu termasuk yang setiap menjelang Ramadan mulai bertanya-tanya dalam hati, kapan ya THR cair? Berapa ya nominalnya tahun ini? Apakah sama seperti tahun lalu atau ada kenaikan? Jika iya, maka mohon simak informasi ini sampai selesai, karena dalam video kali ini kita akan membedah secara tuntas, perlahan, dan sangat jelas mengenai kabar terbaru pencairan THR tahun 2026 untuk PNS, P3, TNI, Polri, pejabat negara hingga pensiunan. Dan yang paling penting, kita akan bahas jadwalnya, alokasi anggarannya, siapa saja yang berhak menerima, serta komponen apa saja yang benar-benar akan masuk ke rekening Bapak, Ibu. Jangan sampai ada salah paham, jangan sampai ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan aturan. Kita akan luruskan semuanya berdasarkan informasi resmi yang beredar. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dari kabar paling utama terlebih dahulu. Kabar yang sudah lama dinantikan akhirnya mulai menemukan titik terang. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberikan sinyal kuat dan pengumuman resmi terkait rencana pencairan tunjangan hari raya atau THR tahun 2026. Artinya ini bukan lagi sekadar isu atau kabar burung. Ini adalah informasi yang sudah memiliki dasar kebijakan. THR tahun 2026 ini akan diberikan kepada jutaan aparatur sipil negara di Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah PNS pusat dan daerah, P3K, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta pensiunan dan penerima pensiun. Jadi jelas Bapak Ibu pensiunan tidak perlu khawatir. Nama pensiunan secara eksplisit termasuk dalam daftar penerima THR 2026. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua yang juga sangat penting dan sering menjadi perhatian utama, yaitu alokasi anggaran. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar R5 triliun untuk pembayaran THR tahun 2026. Angka ini bukan angka kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli serta kesejahteraan aparatur negara menjelang hari raya. Sebagai perbandingan pada tahun sebelumnya, anggaran THR berada di angka sekitar 49,9 triliun. Artinya ada kenaikan alokasi anggaran sekitar lebih dari 5 triliun. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Apa artinya bagi Bapak Ibu? Secara sederhana, kenaikan alokasi anggaran ini memberi ruang fiskal yang lebih luas. Walaupun nominal per orang nantinya tetap mengikuti formula dan komponen yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Namun secara umum ini menjadi sinyal positif bahwa negara tidak mengurangi komitmennya terhadap pembayaran hak-hak ASN dan pensiunan. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kapan THR 2026 akan cair? Berdasarkan informasi yang dihimpun dan proyeksi jadwal yang telah disusun, proses pencairan dana THR direncanakan mulai dilakukan pada minggu terakhir Februari 2026. Ini artinya proses administrasi dan pengaliran dana ke instansi serta lembaga terkait kemungkinan sudah dimulai di akhir Februari. Namun kapan dana tersebut benar-benar masuk ke rekening Bapak Ibu? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat kalender Hijriah dan perkiraan Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah.
Berdasarkan perhitungan kalender, Idul Fitri 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada tanggal 21 atau 22 Maret 2026. Jika mengikuti pola tahun-tahun sebelumnya, pemerintah biasanya mencairkan THR sekitar 10 hari hingga 14 hari sebelum hari raya. Dengan skema tersebut, maka besar kemungkinan dana THR akan mulai diterima oleh ASN dan pensiunan di kisaran tanggal 11 hingga 15 Maret 2026. Jadi jika Bapak Ibu bertanya, apakah THR cair sebelum Ramadan atau saat Ramadan, maka jawabannya sangat mungkin cair di awal Ramadan sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan bulan puasa dan persiapan hari raya. Namun perlu diingat, jadwal ini tetap menunggu peraturan resmi berupa peraturan pemerintah dan petunjuk teknis dari kementerian terkait. Biasanya regulasi detail akan terbit mendekati waktu pencairan. Sekarang mari kita bahas siapa saja yang secara resmi masuk dalam daftar penerima THR 2026. Kategori pertama adalah pegawai negeri sipil baik di instansi pusat maupun daerah. Kategori kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3. Kategori ketiga adalah anggota TNI dan anggota Polri. Kategori keempat adalah pejabat negara. Dan kategori kelima yang sangat penting untuk kita garis bawahi adalah pensiunan dan penerima pensiun. Artinya Bapak, Ibu yang sudah purna tugas tetap masuk dalam skema pembayaran THR 2026. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Apakah nominalnya sama antara ASN aktif dan pensiunan? Disinilah kita harus memahami komponen penyusunnya. Untuk ASN aktif, komponen THR biasanya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja dengan persentase tertentu sesuai kebijakan tahun berjalan. Namun untuk pensiunan, tidak semua komponen tersebut berlaku. Bapak, Ibu pensiunan pada umumnya menerima THR berdasarkan komponen pensiun pokok yang diterima setiap bulan. Beberapa tunjangan tertentu seperti tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja tidak termasuk karena keduanya merupakan hak ASN aktif yang masih menjalankan tugas kedinasan. Jadi penting sekali untuk memahami hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika nominal yang diterima berbeda dengan ASN aktif. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang seringkali menimbulkan pertanyaan di masyarakat, yaitu bagaimana dengan karyawan swasta? THR untuk karyawan swasta diatur dalam regulasi ketenagakerjaan dan biasanya ditegaskan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan setiap tahunnya. Berbeda dengan ASN yang bersumber dari APBN, THR karyawan swasta menjadi kewajiban perusahaan masing-masing. Sesuai ketentuan umum, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret, maka batas akhir pembayaran THR swasta kemungkinan berada di sekitar tanggal 14 Maret 2026. Namun, pemerintah juga sering mengimbau agar perusahaan membayarkan lebih awal jika kondisi keuangan memungkinkan agar pekerja dapat mempersiapkan kebutuhan Ramadan dengan lebih baik. Kembali ke topik utama kita, yaitu THR ASN dan pensiunan. Bapak, Ibu, setiap tahun menjelang pencairan THR biasanya muncul banyak informasi yang beredar di media sosial. Ada yang menyebut cair lebih cepat, ada yang menyebut nominalnya naik drastis, ada pula yang mengatakan ada tambahan khusus. Disinilah pentingnya kita menunggu regulasi resmi, jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Karena kebijakan THR selalu dituangkan dalam peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum pencairan. Biasanya di dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai siapa saja yang berhak menerima, bagaimana formula perhitungannya, serta jadwal teknis pencairannya. Dan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pola pencairan relatif konsisten, yaitu sekitar 10-14 hari sebelum Hari Raya. Sekarang mari kita pahami lebih dalam mengenai komponen THR bagi ASN aktif. Komponen pertama adalah gaji pokok. Ini adalah dasar utama perhitungan. Komponen kedua adalah tunjangan keluarga yang meliputi tunjangan istri atau suami dan tunjangan anak sesuai ketentuan. Komponen ketiga adalah tunjangan pangan. Komponen keempat adalah tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Komponen kelima adalah tunjangan kinerja yang besarannya bisa berbeda antar instansi. Namun sekali lagi untuk pensiunan yang menjadi dasar utama adalah pensiun pokok sesuai dengan golongan terakhir sebelum purna tugas. Jadi jika Bapak Ibu menerima pensiun pokok setiap bulan, maka THR biasanya sebesar 1 kali penghasilan pensiun bulanan tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi tahun berjalan. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang sering muncul. Apakah ada kemungkinan THR 2026 lebih dari 1 kali gaji?
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang memberikan THR setara 1 kali penghasilan sesuai komponen yang ditetapkan. Jika ada tambahan atau kebijakan khusus, itu biasanya diumumkan secara resmi dan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Karena itu sangat penting untuk menunggu keputusan final yang akan ditetapkan menjelang Ramadan 2026. Bapak Ibu, kita juga perlu memahami konteks anggaran negara, kenaikan alokasi dari 49,9 triliun menjadi R5 triliun, menunjukkan adanya peningkatan beban anggaran yang ditanggung pemerintah untuk memastikan hak-hak ASN dan pensiunan tetap terpenuhi. Ini tentu bukan angka kecil. Negara harus mengelola fiskal dengan hati-hati agar semua kewajiban bisa dibayarkan tepat waktu tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. Itulah sebabnya proses pencairan THR selalu melalui tahapan administrasi dan verifikasi yang cukup ketat. Sekarang mari kita bayangkan skemanya. Minggu terakhir Februari 2026, proses administrasi dan pengaliran dana mulai berjalan. Awal Ramadan sekitar 11 sampai 15 Maret 2026, dana THR sudah mulai masuk ke rekening penerima. Sekitar 21 atau 22 Maret 2026, Hari Raya Idul Fitri tiba. Dengan pola seperti ini, Bapak Ibu memiliki waktu sekitar 1 minggu hingga 10 hari untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya. Dan ini memang menjadi tujuan utama dari pemberian THR, yaitu membantu kebutuhan menjelang Lebaran, baik untuk konsumsi rumah tangga, zakat, sedekah, maupun keperluan lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati. Sampai di sini kita sudah membahas 3 hal penting, kepastian kebijakan, alokasi anggaran, dan perkiraan jadwal pencairan. Namun masih ada beberapa hal krusial yang perlu kita dalami lebih jauh. Kita belum membahas secara rinci bagaimana mekanisme transfer ke rekening pensiunan, bagaimana jika ada keterlambatan, dan apa yang harus dilakukan jika nominal yang diterima berbeda dari perkiraan. Dan semua itu akan kita kupas secara detail pada bagian berikutnya. Karena itu, jangan lewatkan kelanjutan pembahasan ini. Kita akan lanjutkan pada bagian kedua, di mana kita akan membedah lebih dalam mengenai teknis pencairan, simulasi nominal, potensi kendala, serta hal-hal yang wajib diperhatikan oleh Bapak Ibu pensiunan menjelang THR 2026. Sampai di sini terlebih dahulu pembahasan bagian pertama. Insya Allah kita lanjutkan pada bagian kedua. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan bagian kedua mengenai pencairan THR, PNS, P3K, TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan tahun 2026. Pada bagian pertama tadi kita sudah membahas kepastian kebijakan besaran alokasi anggaran 55 triliun serta perkiraan jadwal pencairan yang kemungkinan berada di kisaran 11 sampai 15 Maret 2026 menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026. Sekarang kita masuk pada bagian yang lebih teknis dan lebih detail. Karena biasanya justru di bagian inilah muncul banyak pertanyaan, banyak kebingungan, bahkan tidak sedikit yang merasa khawatir ketika tanggal yang diperkirakan sudah tiba tetapi dana belum juga masuk ke rekening. Bapak Ibu, pertama-tama kita pahami dulu bagaimana mekanisme pencairan THR untuk ASN aktif dan pensiunan. Untuk ASN aktif, pencairan dilakukan melalui satuan kerja masing-masing. Anggaran disalurkan dari Kementerian Keuangan ke kementerian dan lembaga, lalu diproses oleh bendahara instansi untuk dibayarkan ke rekening pegawai. Sedangkan untuk pensiunan mekanismenya berbeda. Dana THR untuk pensiunan biasanya disalurkan melalui lembaga pengelola pensiun yang selama ini membayarkan pensiun bulanan. Artinya jalur pencairannya mengikuti jalur pembayaran pensiun rutin setiap bulan. Inilah yang membuat banyak pensiunan biasanya menerima THR hampir bersamaan dengan jadwal yang sudah ditentukan tanpa harus melakukan pengajuan ulang atau pendaftaran khusus. Jadi jika Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai penerima pensiun aktif dan setiap bulan menerima hak pensiun secara rutin, maka secara otomatis Bapak Ibu juga masuk dalam daftar penerima THR selama tidak ada perubahan status administrasi. Sekarang kita bahas pertanyaan penting berikutnya. Apakah THR akan masuk bersamaan dengan gaji pensiun bulanan atau terpisah? Dalam praktik beberapa tahun terakhir, THR biasanya ditransfer secara terpisah dari pensiun bulanan. Artinya Bapak Ibu akan melihat ada tambahan dana masuk dengan keterangan khusus terkait THR. Namun tetap saja jadwalnya bisa berdekatan dengan waktu pembayaran rutin pensiun,
tergantung pada keputusan teknis yang ditetapkan pemerintah dalam peraturan pelaksanaan. Karena itu sangat penting untuk rutin memeriksa informasi resmi dan tidak hanya mengandalkan kabar dari pesan berantai atau media sosial yang belum tentu valid. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling sensitif, nominal yang diterima. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian pertama, untuk ASN aktif komponen THR terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja dengan persentase tertentu sesuai kebijakan tahun berjalan. Namun untuk pensiunan, komponen yang berlaku tidak selengkap ASN aktif. Pensiunan umumnya menerima THR berdasarkan 1 kali penghasilan pensiun bulanan yang diterima saat ini. Itu berarti dasar perhitungannya adalah pensiun pokok ditambah tunjangan yang memang melekat pada status pensiun sesuai aturan yang berlaku. Tunjangan kinerja tidak termasuk, tunjangan jabatan aktif juga tidak termasuk karena kedua komponen tersebut hanya diberikan kepada pegawai yang masih aktif menjalankan tugas. Jadi apabila Bapak, Ibu mendengar kabar bahwa THR aktif mencapai nominal tertentu karena ada tambahan tukin, maka jangan langsung menyamakan dengan nominal yang akan diterima pensiunan. Struktur penghasilannya memang berbeda. Sekarang mari kita buat simulasi sederhana agar lebih mudah dipahami. Misalnya, seorang pensiunan menerima pensiun bulanan sebesar sejumlah tertentu sesuai golongan terakhirnya. Jika pemerintah menetapkan bahwa THR diberikan sebesar 1 kali penghasilan pensiun, maka kurang lebih nominal yang diterima akan mendekati angka pensiun bulanan tersebut. Namun jika dalam peraturan pemerintah nanti terdapat penyesuaian tertentu, misalnya komponen tambahan atau pembulatan khusus, maka nominalnya bisa sedikit berbeda. Karena itu, sekali lagi kita tekankan kunci utamanya adalah menunggu peraturan resmi yang biasanya diterbitkan beberapa minggu sebelum pencairan. Sekarang kita bahas kemungkinan kendala yang sering terjadi. Pertama, keterlambatan masuk rekening. Perlu dipahami bahwa proses pencairan dilakukan secara bertahap, walaupun secara nasional diumumkan mulai tanggal tertentu. Bukan berarti seluruh penerima akan menerima dana tepat di jam yang sama. Ada faktor teknis seperti proses perbankan, verifikasi data, hingga perbedaan waktu antar wilayah. Jika Bapak, Ibu melihat bahwa rekan sesama pensiunan sudah menerima dana, sementara rekening Bapak Ibu belum bertambah, jangan langsung panik. Biasanya perbedaan waktu hanya hitungan jam atau 1 hari kerja. Namun, jika sudah melewati beberapa hari dari jadwal resmi dan belum juga masuk, maka barulah bisa dilakukan pengecekan melalui bank penyalur atau lembaga pengelola pensiun. Kedua, perbedaan nominal dari perkiraan. Seringkali ada pensiunan yang memperkirakan akan menerima sejumlah tertentu berdasarkan hitungan pribadi. Namun ketika dana masuk ternyata sedikit berbeda. Hal ini bisa terjadi karena adanya potongan tertentu sesuai ketentuan atau karena komponen yang dihitung tidak sesuai asumsi awal. Misalnya ada yang mengira tunjangan tertentu ikut dihitung padahal dalam regulasi tidak termasuk. Karena itu sangat penting untuk membaca penjelasan resmi ketika peraturan THR diterbitkan. Ketiga, perubahan data administrasi. Pastikan data rekening Bapak, Ibu masih aktif dan tidak mengalami perubahan yang belum diperbarui. Jika ada pergantian rekening atau perubahan data kependudukan, sebaiknya segera dikonfirmasi ke pihak terkait jauh sebelum masa pencairan. Jangan menunggu sampai menjelang Ramadan baru mengurus administrasi, karena pada masa-masa itu biasanya jumlah layanan meningkat dan proses bisa menjadi lebih lama. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang sering muncul menjelang tahun anggaran baru. Apakah ada kemungkinan kebijakan THR berubah karena kondisi ekonomi? Secara prinsip, kebijakan THR sangat bergantung pada kondisi fiskal negara dan keputusan politik anggaran. Namun selama beberapa tahun terakhir, pemerintah konsisten memberikan THR kepada ASN dan pensiunan sebagai bagian dari kebijakan rutin tahunan dengan alokasi anggaran yang sudah disebutkan mencapai R5 triliun. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memperhitungkan kebutuhan tersebut dalam perencanaan APBN. Artinya secara perencanaan, pembayaran THR 2026 sudah masuk dalam skema anggaran negara. Namun detail teknisnya tetap akan dituangkan dalam peraturan pemerintah yang biasanya terbit mendekati waktu pencairan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal lagi yang penting kita pahami. THR bukan hanya sekadar tambahan uang menjelang Lebaran.
Secara makroekonomi, THR memiliki peran besar dalam mendorong perputaran ekonomi nasional ketika jutaan ASN, pensiunan, dan pekerja swasta menerima tambahan penghasilan, daya beli meningkat, konsumsi rumah tangga naik, perdagangan bergerak, UMKM mendapat dampak positif. Karena itu, kebijakan THR bukan hanya soal kesejahteraan individu, tetapi juga strategi ekonomi nasional menjelang hari besar keagamaan. Namun bagi Bapak Ibu secara pribadi, tentu yang paling utama adalah bagaimana memanfaatkannya dengan bijak. Biasanya menjelang Lebaran kebutuhan meningkat. Biaya konsumsi, zakat, sedekah, pakaian, kebutuhan keluarga, hingga mungkin biaya mudik bagi yang masih bepergian. Karena itu penting sekali untuk merencanakan penggunaan THR sejak sekarang bahkan sebelum dana tersebut benar-benar masuk ke rekening. Buatlah daftar kebutuhan prioritas. Pisahkan antara kebutuhan wajib dan keinginan tambahan. Dengan begitu, THR benar-benar memberi manfaat maksimal dan tidak habis tanpa arah. Sekarang kita kembali pada topik utama. Apakah benar pencairan dimulai minggu terakhir Februari 2026? Berdasarkan informasi yang beredar, proses transfer dana memang direncanakan mulai akhir Februari. Namun ini biasanya adalah tahap awal penyaluran anggaran ke instansi dan lembaga terkait. Sedangkan dana yang benar-benar masuk ke rekening penerima diperkirakan berada di rentang 11 sampai 15 Maret 2026. Rentang waktu ini sangat masuk akal jika melihat jarak sekitar 7 sampai 10 hari sebelum Idul Fitri. Sekali lagi, ini adalah proyeksi berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya dan informasi awal yang beredar. Untuk kepastian tanggal kita tetap menunggu regulasi resmi yang akan ditetapkan pemerintah. Bapak, Ibu, sampai di sini kita sudah membahas mekanisme pencairan, perbedaan komponen ASN aktif dan pensiunan, kemungkinan kendala, serta pentingnya memahami regulasi resmi. Namun masih ada satu bagian penting yang belum kita bahas secara mendalam, yaitu bagaimana membaca peraturan pemerintah tentang THR nanti ketika sudah diterbitkan, bagaimana memastikan hak kita benar-benar sesuai, serta bagaimana menyikapi berbagai informasi yang mungkin kembali ramai menjelang Ramadan 2026. Dan itu semua akan kita bahas secara lengkap pada bagian ketiga. Karena itu, pastikan Bapak Ibu tetap mengikuti kelanjutan pembahasan ini. Kita akan masuk pada analisis akhir klarifikasi isu-isu yang sering muncul, serta penegasan poin-poin penting agar tidak ada lagi kebingungan menjelang pencairan THR 2026. Insya Allah kita lanjutkan pada bagian ketiga. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah sampai pada bagian ketiga dan bagian terakhir dari pembahasan panjang kita mengenai